Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan membuat video pembelajaran interaktif untuk memenuhi mata kuliah Ushul Fiqh 2. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang lafaz dari segi sigat al-taklifah. Nah, sebelum memasuki pembahasan tersebut, ada baiknya kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, mari kita lanjut untuk membahas lafaz dari sigat al-taklifah ini ya teman-teman. Mari kita langsung saja membahas sigat al-taklifah itu. Apa sih sigat al-taklifah ini? Nah, sigat secara bahasa artinya bentuk kalimat, sedangkan secara istilah yaitu lafaz atau kata yang menggunakan atau digunakan dalam akad tertentu. Nah, sedangkan taklif secara bahasa berarti beban, sedangkan secara istilah taklif adalah sekumpulan perintah dan larangan yang bertujuan untuk melindungi sistem kehidupan manusia. Nah, jadi sigat al-taklifah ini secara keseluruhan yaitu berupa berarti Allah membebani kepada hambanya dengan perintah dan larangan. Nah, sigat al-taklifah ini meliputi sigat amar dan sigat nahi. Ada dua. Nah, sigat amar ini berarti perintah, sedangkan sigat nahi yang artinya larangan. Nah, dari dua sigat ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang pertama kita akan membahas sigat amar. Di dalam kitab Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili fi Ushul Fiqh, al-amar adalah lafaz yang menunjukkan permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau suatu perbuatan dan mewujudkannya di masa yang akan datang, baik itu dengan menggunakan bentuk perintah langsung. Nah, adapun juga menurut di dalam kitab Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali di dalam Al-Lum'a, al-amar adalah kata yang menuntut dilakukannya sesuatu perbuatan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, jadi dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa al-amar adalah permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang pasti dan tetap, serta menyuruh melakukannya adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu taat kepada Allah. Adapun juga contoh lain di kehidupan kita yaitu seperti guru dan siswa. Guru memberikan tugas kepada siswa dan siswa harus mengikuti perintah guru tersebut dan melakukannya untuk mengerjakan tugas tersebut di rumah. Selain ada pengertian al-amar, ada pula nih klasifikasi al-amar. Nah, klasifikasi al-amar ini ada dua sifat. Yang pertama sifat wajib dan yang kedua adalah sifat sunnah. Nah, al-amar wajib ini yaitu menuntut sesuatu yang diperintahkan atau yang diberitakan secara tetap dan pasti. Nah, jadi al-amar wajib ini harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, lanjut ada al-amar yang bersifat sunnah. Nah, jika dilakukan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, perintah ini bersifat anjuran bukan kewajiban. Jadi al-amar sunnah ini yaitu bersifat anjuran bukan kewajiban, serta dia sangat berbeda dari kewajiban tadi. Apabila ditinggalkan tidak berdosa. Adapun penunjukan al-amar terhadap hukum seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta, berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Nah, di dalam lafaz ini peliharalah dan berdirilah termasuk lafaz perintah yang wajib, di mana perintah tersebut pasti dan tetap. Nah,
Jadi apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan tidak mengerjakan akan mendapatkan dosa, karena ini hukumnya wajib untuk dikerjakan. Nah, adapun juga dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 yang menjelaskan tentang al-amr sunnah, yaitu artinya dan pada sebagian malam maka sholat tahajudlah sebagai sesuatu ibadah tambahan bagimu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa perintah sholat tahajud yang hukumnya sunnah dilakukan. Jadi, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan juga tidak apa-apa, karena ini hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban, dan anjuran untuk ibadah tambahan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai al-amar, dari pengertian, klasifikasi, serta penunjukan hukumnya. Nah, kita lanjut nih untuk membahas al-nahi. Al-nahi ini yang artinya larangan. Namun di dalam kitab Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali di dalam Al-Lumma, al-nahi ini yaitu ucapan yang dengannya diminta untuk meninggalkan suatu perbuatan dari orang yang berada di bawahnya atau dalam kedudukannya. Nah, jadi kesimpulannya, al-nahi ini berarti larangan dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, dengan tujuan untuk menghindari atau meninggalkan perbuatan hal-hal yang buruk. Nah, lanjut. Di al-amar tadi ada pembahasan klasifikasi. Nah, di al-nahi juga terdapat klasifikasi, dan juga terdapat dua klasifikasi al-nahi. Nah, yang pertama al-nahi bersifat haram, dan yang kedua al-nahi bersifat makruh. Nah, larangan haram ini adalah larangan yang menandakan sesuatu yang haram atau tidak boleh dilakukan secara mutlak. Jadi, larangan haram ini tidak boleh dikerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena jika dikerjakan akan mendapatkan dosa, karena itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Nah, lanjut, ada larangan makruh. Larangan makruh ini menunjukkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jika dilakukan tidak sampai berdosa. Nah, jadi walaupun kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukai Allah, tapi jika kita melakukannya tidak sampai berdosa. Berbeda dengan haram tadi. Haram tadi jika kita melakukannya akan mendapatkan dosa, dan jika meninggalkannya kita akan mendapatkan pahala. Penunjukan al-nahi ini juga terdapat dua. Yang pertama haram dan juga makruh. Jadi penunjukan haram ini seperti di Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu. Nah, lafaz tersebut sudah jelas bahwa termasuk larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan mendapat dosa, dan jika meninggalkan mendapatkan pahala. Adapun contoh lain pengharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti zina, mabuk, berjudi, memakan darah hewan, memakan bangkai hewan. Nah, itu adalah salah satu juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dampaknya bukan hanya ke diri kita maupun juga ke orang lain. Seperti berjudi. Berjudi juga merugikan diri kita sendiri karena menghabiskan harta, menyusahkan orang lain seperti orang tua, keluarga, dan orang sekitar. Nah, termasuk juga dengan mabuk. Mabuk ini juga dapat merugikan diri kita sendiri, karena banyak sekali berita kecelakaan mengenai pengendara yang sedang mabuk. Jadi, mengendarai dalam keadaan mabuk juga mengakibatkan kerugian pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, selanjutnya ada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang penunjukan hukum makruh. Nah, yang artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Lafaz tersebut dilarang untuk mencari kesalahan orang lain, membicarakan orang lain, karena sifat tersebut adalah sifat yang
tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebaiknya kita sebagai hamba yang taat, yaitu mematuhi perintah Allah dengan tidak melakukan sifat tersebut dan meninggalkan sifat tersebut. Nah, adapun juga contoh lain dari hukum makruh ini, yaitu seperti makan dan minum sambil berdiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang makan atau minum sambil berdiri, tetapi jika dilakukan tidak sampai berdosa. Hanya saja Allah hanya tidak suka dengan perbuatan makan atau minum sambil berdiri, namun tidak sampai berdosa. Selesai sudah pembahasan mengenai sigat al-taklifah yang meliputi sigat amar dan sigat nahi. Jadi kesimpulannya dari saya adalah sesuatu yang diperintahkan, baik itu wajib, sunnah, maupun larangan yang bersifat haram maupun makruh, adalah yang bertujuan baik untuk hambanya atau untuk diri kita sendiri. Karena sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diperintahkan bertujuan baik untuk kehidupan kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan nanti. Jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai lafaz dari segi sigat at-taklifah. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.